Untuk sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang kepada Bapak Dr. Andes Haji Saifullah MM. Saya persilakan. Mohon izin dibuka dulu ya, kata Pak Jokowi boleh kalau jauh-jauh mah. Pada katakan nggak boleh dibuka. Ini aku jangan pegang aja guru penggerak taragan di sana tuh ya. Santai, belum di wisuda masih 2 bulan. Ya, jadi jangan senang dulu. Ya, bagus. Rasakan saya hadis ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Kepala Pusat atau Kepala P4TK kalau saya biasa nyebutnya. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ibu Dr. Luziah Epsa ini. Beliau tugasnya berat, amanahnya berat, kemajuan pendidikan se-Indonesia, karena beliau mungkin wilayahnya wilayah Jawa Barat, Banten aja, ada di tangan beliau. Karena judulnya jelas, pengembangan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Disinilah teman-teman harus berbangga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luziah yang sudah mau meluangkan pikirannya, tenaganya untuk mengembangkan pendidikan melalui tangan-tangan dan pemikiran Bapak Ibu yang alhamdulillah kebetulan beliau diberi amanat terus, kalau kata orang Keronjo mah sharing gitu ya, transfer knowledge kalau kata orang Keronjo. Terima kasih Ibu Luziah atas nama pribadi, atas nama Dinas Pendidikan selama Kabupaten dan juga seluruh tenaga guru se-Kabupaten Tangerang. Mengucapkan terima kasih. Ibu sudah terus membantu kami untuk memberikan pencerahan, memberikan inovasi terkait dengan program-program pemberdayaan guru dalam rangka mengajar. Yang saya hormati juga Bapak saya atau rekan saya, Bapak Muhammad Bayuni. Beliau juga tadi memberikan support begitu bagus, karena beliau memang orang organisasi yang tahu benar bahwa kelompok masyarakat sekecil apapun namanya organisasi, pemimpin apapun namanya adalah pemimpin yang harus memiliki mindset maupun pola pikir yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayuni. Poin nomor 3 apa yang ikut? Tadi tuh Pak Bayuni 1, 2, 4 langsung deh. Nomor 3 terakhir. Apa saya cek lagi? Nomor 3 apa poinnya? Jadi insya Allah ya. Terima kasih Bapak Yudi juga sudah memberikan support kepada teman-teman semua. Yang tidak lupa pula kami hormati Bapak Ibu para pengawas kepala sekolah yang hadir di sini, kemudian para kepala sekolah yang kebetulan sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya, teman-teman mitra kerjanya dalam satuan pendidikan hari ini mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak. Alhamdulillah hari ini juga hadir Ketua PGRI, Ketua MKKF, Ketua IGTK, dan Ketua Forum PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Tangerang. Yang paling saya banggakan teman-teman dan sahabat-sahabat pengajar praktik, tepuk tangan buat teman-teman sahabat-sahabat kita yang sama berjuang untuk transfer knowledge, memberikan pembelajaran. Bukan berarti beliau lebih pintar, cuma karena beliau lebih dulu tahu. Itu aja sebenarnya, prinsipnya sama. Cuma karena beliau lebih tahu, lebih dulu menerapkan dan sebagainya. Dan yang saya cintai sahabat-sahabat saya semua, Bapak Ibu, para calon guru penggerak yang hari ini sangat luar biasa. Saya pangling, saya masuk kirain disambut sama kantong. Gitu loh. Kalau kata orang Banten ya Banten kan ada putri Banten gitu ya. Saya gak lelis, negara saya juga ada kantong. Saya guru penggerak. Oh subhanallah.
pangling ternyata guru penggerak juga bisa memang guru kan kalau didandanin mah ya. Makanya guru-guru cina tuh ke sekolah nih kudu ada performanya ditingkatkan biar anak-anak juga ngeliat ibu guru kasar, ibu guru gelis gitu ya. Jangan di rumah ada urusan rumah bawa ke sekolah mumet nyarekan murid, jangan ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Ibu yang hadir di sini sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir bersama dalam rangka kegiatan festival panen hasil belajar ataupun simposium Lokakarya ke-7 yang hari ini berada di gedung yang cukup megah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kapus yang saya hormati, mohon izin menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati. Sebetulnya kemarin kami dengan beliau masih ketemu di Hotel Lemon terkait dengan program gebrak ataupun stunting, tentang penanganan stunting. Beliau mempertanyakan karena ada undangan dari Ibu Kapus besok bagaimana saya jelaskan bahwa ini programnya. Beliau sangat respon karena memang kondisi tadi disampaikan oleh Pak Bayu ini betul bahwa kondisi kepemimpinan di sekolah itu harus manajerial, itu harus, dan alhamdulillah ibu-ibu semua, bapak dan juga yang hadir di sini bisa mengikuti walaupun secara secara ukuran jumlah masih kurang. Kabupaten Tangerang masih kekurangan 235 kepala sekolah SD. Yang hadir 96. Dari mana lagi saya nyarinya, Bu? Nunggu 9 bulan lagi, keburu pada lulus tuh anak-anak tuh. Beliau menyampaikan salam buat Ibu Kapus, buat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan juga teman-teman semua, salam sehat semua dari beliau. Mudah-mudahan kata beliau ilmu yang telah diterima oleh teman-teman selama kurang lebih 7 bulan, bahkan nanti akan 9 bulan, bisa diterapkan di sekolah dalam rangka yang pertama adalah peningkatan kualitas mutu, khususnya peningkatan karakter anak bangsa menuju pelajar Pancasila. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman semua. Izin, kayaknya kalau sudah dikasih amanat saya dosa kalau nggak bacain amanat beliau ya. Mohon izin ibu saya membacakan amanat beliau sambutan Bupati Tangerang pada acara Lokakarya ke-7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-3 tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dr. Luziah FSID MPD, para pejabat pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang juga yang saya hormati, para narasumber yang kami hormati, para peserta Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3 yang dihormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua dapat hadir bersama dalam rangka Lokakarya ke-7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-3 bersama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan saya pada kesempatan ini masih di bulan Syawal, saya mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Tangerang, saya juga ingin mengucapkan terima kasih serta menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak kali ini.
Tentu saja jika kita berbicara mengenai sektor pendidikan khususnya di Indonesia saat ini, kita masih memiliki tantangan pekerjaan rumah yang cukup besar karena kondisi wilayah atau daerah yang masih banyak serta belum terjangkau seutuhnya oleh fasilitas infrastruktur penunjang kegiatan sarana pembelajaran bagi tenaga pendidik dan juga para peserta didik. Pada akhirnya kondisi tersebut menjadi sebuah tembok besar yang harus kita bisa tembus untuk melampaui harapan agar bisa melahirkan suatu sistem penyelenggaraan sektor pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing, agar bisa menjadi ujung tombak dalam mencetak generasi penerus yang berkompeten di masa yang akan datang. Hal ini tentunya menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat berbagai kondisi sosial yang tengah dihadapi kita semua. Pada roda kemajuan dunia, teknologi informasi yang terus melaju dengan sangat pesat meniscayakan kita semua pada akhirnya untuk bisa mengimbangi atau bahkan 2 langkah harus lebih maju ke depan, khususnya di sektor pendidikan. Karena gaya hidup masyarakat kita, khususnya generasi milenial saat ini, lebih cenderung tergantung pada teknologi informasi yang jika kita tidak mengimbangi asupan sistem pendidikan yang baik, maka kita akan kehilangan cikal bakal generasi penerus yang berkualitas, yang pada akhirnya ini juga menjadi faktor utama terhadap kemunduran ekonomi dan derajat kehidupan sosial masyarakat kita dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bahwa tenaga pendidik menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas yang dihasilkan dari sistem pendidikan yang berjalan saat ini. Oleh karena itu, dengan terselenggaranya program guru penggerak ini merupakan salah satu dari rangkaian panjang untuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru. Semua benang merahnya adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Hanya kali ini fokusnya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pembelajaran. Harus kita sadari bahwa guru penggerak ini sangat potensial untuk mentransformasi dan menginspirasi, karena mereka adalah agen-agen yang akan menjaga kebinekaan dan juga nilai-nilai Pancasilais. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, selain kami pemerintah daerah menyambut baik serta turut mendukung atas program Lokakarya 7 bagi guru penggerak, saya juga berharap ini bisa menjadi salah satu strategi yang tepat agar para guru bisa menjaga ritme kerjanya. Terlebih selama 2 tahun belakangan ini kita berubah secara drastis sistem pendidikan akibat kondisi pandemi, yaitu dengan adanya learning loss. Saya kira perlu adanya kesiapan dini bagi sektor pendidikan, khususnya untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi seperti kondisi yang disebabkan oleh COVID-19 maupun situasi ekstrim lainnya, agar kita dapat tetap menjaga keberlangsungan sistem pendidikan dengan kualitas yang baik untuk para generasi penerus kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta perlindungan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan dari Bapak Bupati. Namun saya hari ini ingin izin juga menyampaikan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Ketua Forum Guru Penggerak, termasuk di dalamnya oleh Kepala Cabang Dinas, terkait dengan kondisi guru penggerak yang saat ini sudah dilatih. Secara pribadi saya bangga bahwa Bapak Ibu sudah mulai diberikan inovasi untuk bagaimana memberikan pembelajaran. Apalagi kita tahu learning loss ini 2,5 tahun hampir hilang. Kita nggak tahu arah kemana pendidikan, karena memang melalui virtual ataupun online belum begitu maksimal. Tetapi yang perlu kita terapkan adalah tadi manajerial kepemimpinan seorang guru penggerak untuk bisa menggerakkan atau bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang perlu saya garis bawahi adalah poin nomor 3 yang
Pak Bayu disampaikan, dan saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kolul. Tadi apa sih namanya itu teh? Pantun, bukan pantun ya? Syair. Subhanallah. Ada kewajiban, ada larangan, ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Coba Pak di print out, tempel Pak semua di meja guru. Iya. Jangan guru, mohon maaf, karena satu dan lain hal sok ngacaprak tubuh guru lah kemana-mana. Yang capek itu PGRI dijagain, lo apa? Padahal tadi syair tentang seorang guru itu bla 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 bla. Kami dari pemerintah kabupaten, mungkin provinsi juga nasional sadar bahwa kami belum secara maksimal, belum secara optimal untuk memberikan yang terbaik Bapak Ibu guru semua. Asal Bapak Ibu tahu, punten, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, kalau dari dunia pendidikan mah agak pusing juga Bu kampus. Kenapa? Kami ini punya 3 pimpinan di pusatnya. Kemenpan RB punya aturan tentang ASN. Departemen Dalam Negeri punya aturan itu tentang ASN. Kemendikbud punya aturan tentang guru. Guru itu ASN. Pakai yang mana saya? So, akhirnya disinilah pinter-pinternya dinas pendidikan untuk tidak memberikan statement, tidak memberikan aturan tertulis, tapi ngerti sama ngerti lah. Enggak soal aturan main lah, yang penting maulah ribut. Kalau kami mengeluarkan aturan tertulis, salah ente, lihat Permendagri, lihat Permenpan, nggak boleh ngomong apa. Gitu. Ya itulah yang harus disikapi terkait dengan tadi bahwa minimal 3B. Guru saat ini posisi di Kabupaten Tangerang itu yang senior banyak, golongan 4A. Saya ingin tanya ke yang bisa dan tahu, seorang manajerial kepala sekolah kewajibannya pasti menandatangani SKP. Saya nggak tahu benar apa nih. Kalau salah tolong dikoreksi. Seorang kepala sekolah dari guru penggerak, saya sangat setuju karena mindset beliau sudah bagus. Tapi secara undang-undang kepegawaian, ada penilaian pegawai yang harus dinilai oleh pangkat di atasnya. Seorang guru penggerak 3C atau 3D, ada guru yang tidak punya jabatan sebagai tenaga fungsional, dia 4A, bahkan ada 4B, sangat tidak tanda tangan. Benar nggak aturannya? Kita bahas sama-sama nanti. Jangan sampai tadi Kemendikbud bagus loh programnya, bagus dalam arti menyikapi kondisi dunia saat ini. Kita nggak mau pendidikan masih mindsetnya tahun 70-an udah lah. Kita pengen manajerial. Pada guru penggerak juga saya nitip. Guru penggerak setelah selesai nanti akan. Tapi kepala sekolah, bagaimana caranya mereka melindungi teman-temannya, mitra kerja di sekolah untuk tidak mencuat, tidak nge-blow up. Itu manajerial. Jadi dari sekarang sikapi itu. Jangan sampai punten ada guru, ada seorang guru atau kepala sekolah yang baru ngeliat motornya doang tak sekolah, rek nanya sebenarnya mah yang lain-lain bilangin kepala sekolah nggak ada. Karena pinternya hanya ngajar untuk anak-anak peserta didik. Jadi maksud saya, yuk sekarang guru penggerak ini saya udah salut lah, udah bisa. Makanya kalau kemarin waktu diklat calon kepala sekolah yang lebih didominankan oleh teman-teman dari Kemendikbud, pemecahan masalah bukan kepada murid, pemecahan masalah kepada orang tua. Contoh, APBD juga lah, saya bicara contoh aja lah. APBD baik provinsi, baik kabupaten dan juga APBN itu ada tenggang waktu. Mana yang sudah bisa cair, mana yang belum. Kalau guru selama ini kagak nanti sabar Allah sepenting ke kudu keluar. Belum keluar teriak-teriak, Pak Ade, kencan keluar. Kalau dengan saya oke. Gak ada masalah kita jelaskan. Tapi kalau dengan sudah muncul
Bahkan ceritanya ke sebelah, ke teman-teman. Kenapa ini? Sorry Pak, gaji gua belum turun. Sorry Pak, gini guys. Nah, halo izin Pak. Izin yang itu ya, bismillah. Jika Ustaz Abdul Somad ngomong lebih cair. Intinya, yuk sama-sama kita bersikap bijak, bersikap baik dalam rangka menyelamatkan pendidikan nasional. Karena kalau sudah terjadi gembar-gembor atau apalah yang di blow up yang dalam tanda belum tentu kebenarannya, membuat sistem pendidikan di satuan pendidikan itu ngaco. Boro-boro mau ngajar, mikirin kemarin gara-gara berita, gue kudu begini, gue kudu begini, gue kudu begini. Itu. Lagi, punten. Sekarang Bapak Ibu sebagai guru penggerak, mohon maaf, mudah-mudahan ada yang bendahara. Belum pernah terkait dengan pengelolaan dana BOS reguler yang uangnya sekian triliun senasional. Kalaupun nyakrat di daerah, di sekolahnya kecil. Tapi itu menjadi primadona semua lembaga. Dana BOS yang dikucurkan oleh kementerian, fungsi dan maksudnya adalah untuk membantu Bapak Ibu kepala sekolah dan juga teman-teman guru di sekolah untuk bisa organisasi ini berjalan. Kalau kemarin Bapak Ibu masih berpikir bagaimana caranya saya mengajar peserta didik dalam kondisi 2 tahun, alhamdulillah saya itu nyampe lah. Tapi sekarang mulai memperhatikan hal-hal begitu. Insya Allah besok lusa isuk pakai cepet. Langsung DPRSK sama bupati jadi kepala sekolah. Kan bingung, bos itu gimana sih penyelenggaraan? Karena pertanggungjawaban bosnya itu harus benar. Saya bilang tadi, bahkan kita kalau bos sudah ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan sama Kementerian Dalam Negeri yaitu SIPD. Itu 2 hal. Jadi jangan bosan untuk terus mencari ilmu. Jangan bosan untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah lama ataupun kepada kami, diskusi terus. Bahkan mohon izin Ibu Kapus, selesai guru penggerak ini, kami akan ngedrill terkait dengan kondisi real di sekolah. Kita harus sama persepsi. Jangan mikirin, mohon maaf, tugas kita betul sebagai guru harus ngajar betul. Cuma di sisi lain ada tanggung jawab tadi, ada Kemdikbud. Tugas guru ada diberikan tugas sebagai manajerial kepala sekolah. Kalau sudah manajer bertanggung jawab terhadap lingkaran sekolah, baik buruknya, merah, hitamnya, kuning, hijaunya. BPK selalu tiap tahun menjadi primadona, langsung ceknya adalah bos. Sementara kadang-kadang, mohon maaf, ini juga pengalaman aja berbagi. Kalau teman-teman guru penggerak yang insya Allah ke depan menjadi kepala sekolah, kalau sudah masuk ke satuan organisasi, jangan ngelihat ke belakang. Biasanya yang terjadi temuan ataupun yang terjadi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan ataupun dari teman-teman orang luar, karena ada pergantian. 2021 misalkan ada pergantian di bulan Juli, digantilah si A sama si B. Ada Januari sampai Juli yang dalam tanda petik pengelolaan bosnya belum dipertanggungjawabkan. Cik atuh, ulah lepas, Pak itu masa dia, kasih kita beritanya nggak bisa. Kita organisasi loh lembaga, baik bulu hitam putihnya organisasi. Saat itu dipegang sama siapa? Enggak perlu gitu. Itu saya drill begitu. Minimal, yuk sama-sama kita buatkan kebersamaan bahwa kita satu kesatuan ini adalah saudara besar, sahabat kita semua. Kayaknya sih betul nggak kebagian yang ngomongnya. Salah sorangan lah mengundang saya. Intinya mah, banyak yang harus saya diskusikan karena memang kemarin kita tidak pernah berjumpa karena kondisi. Sekarang sudah ada sedikit ya alhamdulillah, tapi tetap kemarin juga saya selalu bicara, kalaupun sudah ada kelonggaran, tetap protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan. Jangan liatin
Bapak Ibu masuk ke sekolah, ketemu siswa tidak pakai masker. Anak-anak mah langsung nempel, dan ibu guru juga nggak pakai masker. Mau teriak bagaimana juga buka, gak bakal didengar sama anak-anak. Intinya, kita sadar, ini udah clear lah. Tapi kan kita sebagai tenaga pendidik, sebagai apa, harus memperlihatkan dulu. Kayaknya udah aja lah, takut aja. Semangat, besok 2 jam saya ngomong kan. Baik, saya pikir itu aja. Mohon izin sekali lagi Bapak Ibu, khususnya sahabat-sahabat saya yang hari ini sebagai guru penggerak melaksanakan festival panen hasil belajar. Mudah-mudahan apa yang teman-teman ungkapkan hari ini adalah sebuah kondisi real yang harus teman-teman sikapi secara bijak terkait dengan pola pembelajaran yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Mudah-mudahan niat kita, doa kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia secara umum dan khususnya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten bisa kita laksanakan secara baik. Jadi tetap bahwa kondisi pandemi masih. Satu lagi saya lupa. Ini yang lagi rame ke kami itu, Pak Kadis, itu sekolah pada wisata 5 bus, genep bus. Emang udah boleh Pak? Kan pusing saya ngomongnya. Nggak boleh, belum pada jalan. Bagaimana? Kalau bilang nggak boleh tuh, Pak udah jalan ke Cibodas, ke Kabupaten Perahu. Astagfirullahaladzim. Kondisi masih pandemi, Pak Jokowi belum ngomong boleh dilepas masker, tapi sudah boleh jalan. Nah hal-hal begini nih maksud saya. Atuh kurang bareng-bareng berpikir. Jadi semangat di sini. Sebetulnya memang apa sih namanya? Jadi serba salah kami. Kalau kami membuat atau bicara nggak bisa, berarti sama aja deh nyalahin anak gue menyalahkan diri sendiri. Intinya kita sampaikan, ya mungkin bla bla bla. Jadi hal-hal begitu tuh kadang-kadang. Kalau pendidikan udah pokoknya matanya banyak. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Jadi hati-hati. Kalau sudah jadi kepala sekolah yang insya Allah akan menjadi hati-hati ya. Jadi makanya mumpung masih jadi guru penggerak yang 2 tahun lagi, 2 bulan lagi masih belajar, terus berkomunikasi. Ada pengajar praktek yang sekarang sudah banyak jadi guru kepala sekolah. Di sini juga kayaknya mudah-mudahan ada juga kepala sekolah yang sedang jadi guru penggerak. Itu tanya, gimana kagak pusing itu dia? Pak Luwi, tanya Pak Luwi, Pak gimana, banyak yang nanya ke saya gitu kan, ke WA ke saya. Pak Luwi, Bulia, Pak, sama. Karena belum ada, jadi ya gitulah istilah. Jadi disinilah seni dalam organisasi. Bisa berbicara, bisa mengatasi masalah, tapi tidak keluar dan tidak membenturkan aturan. Kalau sudah membenturkan aturan, hati-hati. Kalau Bapak Ibu sudah berstatement, tapi berbenturan dengan aturan, hati-hati. Dikit jangan terus. Ini itu. Dan yang terakhir, sebagai informasi saja untuk Ibu Kapus, kami para pengawas sedang melaksanakan juga sinergitas antara program guru penggerak dengan penggerak sekolah yang sekarang sudah dilaksanakan oleh para pengawas, Bu. Jadi kami berpikir ada guru penggerak yang mohon maaf curhat, dia melakukan sesuatu tapi tidak sinkron dengan pengawas. Karena pengawas belum hafal dan belum tahu. Akhirnya saya juga membuat sebuah konsul, kebetulan dapat CSR dari Sinar Maslen. Jadi saya promosi nggak apa-apa. Sinar Maslen mengumpulkan hampir 100 beberapa kabupaten kota termasuk kita, menyinkronkan bahwa ini loh kementerian punya penggerak. Jadi pengawas penggerak namanya kalau kita. Biar apa yang disampaikan oleh teman-teman hari ini memperlihatkan eksploitasi di sekolah harus bagaimana, beliau mungkin lebih tahu juga, bahkan beliau juga punya ide-ide karena memang sudah kita latih juga. Mudah-mudahan program pengawas penggerak dengan teman-teman guru penggerak sinkron, karena substansinya sama, menciptakan sebuah sekolah yang nyaman, anak didik yang kreatif. Karena kita semua
berharap bahwa program Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Merdeka Belajar ini bisa terrealisasi. Jangan sampai salah persepsi Merdeka Belajar sama Allah merdeka ya rek belajar gitu. Ya itu tadi pola Merdeka Belajar mau dikasih catatan ke mau boleh sama kan merdeka cuma saya gitu. Nah ini jadi filosofi itu harus sama-sama kita sikapi walaupun tadi saya ngomong hanya ya itu mau obrolan jelek. Intinya yuk saya bangga yuk semuanya kita untuk menciptakan sekolah yang nyaman. Hari ini kita baru guru penggerak. Tahun 2022 ini kita sudah masuk sekolah penggerak. Program sekolah penggerak sudah terdaftar hampir 136 sekolah. Izin pun apa satu lagi nih. Ada kan, jadi gini, sekolah penggerak Kemendikbudnya sudah jelas. 4 tahun tidak boleh dipindahin. Mohon maaf, kalau sekolah yang sudah nyaman nggak mau jadi guru penggerak, sekolah penggerak. Kata nanti gak juga apa? Oh sorry maksudnya, yang sekolah pojok-pojok dia pasti tidak mau ikut guru penggerak. Pak, kan ada Kemendikbud 4 tahun saya nggak dipindahin Pak, enak aja. Itu tuh tugas kita tuh menjelaskan. Enggak begitu maksudnya. Intinya bla bla bla. Akhirnya pada mau. Jadi yang sekolah-sekolah nyaman berebut pengen jadi sekolah penggerak. Minimal ada tambahan 4 tahun nggak boleh dipindahin. Kalau tepuk tangan tuh kalau sekolah yang biasa lah itu manusia. Tapi kami menjelaskan pelan-pelan. Oh bisa lah nggak ada urusan. Saya akan buat diskresi gitu. Di satu sisi kita butuh apa namanya inovasi pembaharuan terhadap sebuah satuan pendidikan kan harus orang-orang yang mindsetnya keren. Nggak bisa orang yang bagus gue cecapin di situ nggak ada urusan. Ini orang di sekolah bagus, orangnya bagus, manajernya bagus. Masa di situ terus punya bantuin yang kurang bagus pindah lo, bagusin di sekolah. Begitu ujiannya. Kalau berhasil itu keren. Tadinya dia terbelakang, gara-gara ditarik orang A masuk ke sana, bergerak selama setahun 2 tahun dia makin keren. Jadi tidak ada lagi sekolah favorit, non favorit, nggak ada ke depan. Ya Bu ya, tidak ada pemerataan pendidikan yang begitu. Itu aja. Itu agak kayak ngomong cerita tinggal saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, intinya share antara saya selaku kepala pendidikan melihat kondisi, karena mungkin teman-teman tidak pernah ngobrol satu sama lain kondisi. Kalau saya kan tahu kondisi semua sekolah, sehingga menarik sebuah kesimpulan harus ada kesepahaman, harus ada kesepakatan, harus ada kebersamaan di antara kita sebagai para sahabat guru, kepala sekolah dan sebagainya. Itu saja, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.